Secara resmi bangsa Tionghoa pertama datang ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi pada masa dinasti Tang. Ketika itu letak geografis Nusantara, khususnya Jawa, sudah tercatat. Pada masa berikutnya, dinasti Sung tahun 960 sampai tahun 1279 Masehi, rute perjalanan ke Nusantara sudah dijabarkan lebih lengkap. Dalam catatan sejarah dinasti Song, Jawa disebut terletak di Samudra Selatan. Ketika dinasti Yuan berkuasa pada tahun 1279 sampai tahun 1368, rute ke Jawa yang tercatat dalam sejarah dinasti Yuan berbeda. Bangsa Mongol itu ingin mencari rute yang paling singkat menuju Jawa. Sebabnya, kepentingan mereka adalah mengirimkan angkatan perangnya. Sebelumnya, dinasti Yuan mengirim utusan ke kerajaan Singhasari pada 1289. Namun Raja Kertanegara merusak utusan itu sehingga Kubilai Khan murka. Setelah peristiwa itu, hubungan Tiongkok dan Nusantara, khususnya Jawa, renggang. Namun tak berlangsung lama, begitu dinasti Ming berkuasa, utusan Tiongkok kembali datang ke Jawa. Hubungan diplomatik kerajaan Majapahit kembali terjalin semasa Raja Hayam Wuruk bertahta. Padahal sebelumnya huru-hara yang muncul ketika kerajaan Majapahit berdiri di bawah Raden Wijaya. Kala itu Raden Wijaya memanfaatkan kekuatan pasukan Cina menyerang kembali kerajaan Kediri untuk membebaskan sejumlah anak Kertanagara, Raja Singasari. Setelah hampir 3 raja bertahta yakni Raden Wijaya, Jayanagara, hingga Tribhuwana Tunggadewi, hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Cina dijalin kembali. Konon Hayam Wuruk memerintahkan seorang utusan untuk menuju Cina pada tahun 1368 Masehi. Pada waktu itu di negeri Cina sedang timbul hara huru, yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan dinasti Yuan. Seorang anak petani bernama Su Yuanxiang yang waktu mudanya menjadi pendeta Buddha, pada tahun 1358 berhasil menguasai Nanking dan beberapa daerah di Cina Selatan. Ia bertekad meletakkan kependetaannya untuk memimpin tentara pemberontakan, ketika asramanya dirusak oleh tentara dinasti Yuan. Dari Nanking Su Yuanxiang bergerak ke utara menuju Peking dan berhasil mengusir kaisar pada tahun 1368. Sejak itu Su Yuan dinobatkan sebagai kaisar bergelar Hongwu, dan mendirikan dinasti baru bernama Ming artinya gemilang. Hongwu ialah kaisar pertama dari dinasti Ming. Ketika Peking jatuh, utusan dari Majapahit sudah ada di Fukin dalam perjalanan pulang. Karena mendengar berita tentang jatuhnya dinasti Yuan, utusan itu kembali ke Peking untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Kaisar Hongwu. Secara resmi Kaisar Hongwu mengirim utusan ke Majapahit pada tahun 1370 untuk menyampaikan berita tentang berdirinya dinasti Ming sebagai pengganti dinasti Yuan. Kedatangan utusan itu disambut dengan gembira oleh Raja Majapahit. Pada bulan ke-9 tahun itu juga Raja Majapahit mengirim utusan ke negeri Cina dengan membawa surat yang ditulis di atas lempengan emas dan hasil bumi sebagai balasan. Utusan selanjutnya datang di negeri Cina pada tahun 1375 dan 1377. Dengan maksud yang sama Kaisar Hongwu juga mengirim utusan ke berbagai negara asing di antaranya ke Suwarnabumi. Utusan Kaisar sampai di Suwarnabumi pada tahun 1370. Tahun berikutnya Raja Suwarnabumi mengirim utusan balasan ke negeri Cina dengan membawa surat di atas lembaran emas dan hasil bumi. Utusan dari Suwarnabumi selanjutnya datang di negeri Cina pada tahun 1373 dan tahun 1377. Namun Kaisar Hongwu tidak mengetahui bahwa sebenarnya Suwarnabumi pada waktu itu bukan negara merdeka, tetapi negara bawahan Majapahit. Kakawin Nagara Kretagama Pupuh 13.1 menyebut berbagai negara bawahan Majapahit di Sumatera, di antaranya ialah Jambi, Palembang dan Dharmasraya.
Justru negara-negara itu juga mengadakan hubungan dengan negeri Cina dengan mengirim utusan. Maharaja Palembang mengirim utusan pada tahun 1374 dan Raja Pagaruyung pada tahun 1375. Bahkan pada tahun 1377 sepeninggal Raja Dharmasraya, putranya sengaja mohon pengakuan dan pengangkatan kepada Kaisar Cina. Media asal India The Times of India menyebut nama Majapahit ketika menceritakan persaingan lama di Samudera Hindia. Dalam artikel berjudul, History of Indian Ocean Shows How Old Rivalries Can Trigger, atau Sejarah Samudera Hindia menunjukkan persaingan lama yang memicu munculnya kekuatan baru. Menceritakan ekspansi China yang menjelajahi lautan untuk mendominasi kawasan Asia. Pada abad ke-15 Kaisar Ming dari Tiongkok memutuskan mendanai serangkaian pelayaran besar ke Samudera Hindia. Namun ini bukanlah sebuah eksplorasi karena rute tersebut telah dijelajahi selama ratusan tahun. Tujuan utama China adalah untuk jangkauan geopolitik di kawasan tersebut. Pasalnya pada saat itu, bangsa China baru saja menggulingkan bangsa Mongol yang ingin membangun oposisi di dunia. China lantas menggunakan armada tersebut untuk memiliki jangkauan luas geopolitik di Samudera Hindia. Langkah yang dilakukan China termasuk mendukung Thailand melawan Khmer. Lalu, di India mereka memasang samudrin baru di Kozhikode, dan mendapati gejolak di Sri Lanka dalam keadaan perang saudara. Sehingga salah satu penerus takhta ditangkap, lalu dibawa ke hadapan Kaisar Ming. Tak cukup sampai di situ, di bawah pimpinan Zheng He, seorang Muslim asal China dikirim dalam perang suksesi di Sumatera. Intervensi tersebut paling signifikan dilakukan China untuk mendukung kerajaan baru Melaka, sebagai tandingan Majapahit dari Jawa. Majapahit kala itu dikenal sebagai kekuatan maritim terkuat di Samudera Hindia, dan menentang ekspansi China dalam lingkup pengaruh mereka. China kemudian memberikan dukungan sistematis pada Melaka dan rajanya, setidaknya melakukan perjalanan untuk memberi hormat pada Kaisar Ming. Kerajaan itu didorong untuk masuk Islam dan menciptakan oposisi mengancam terhadap Hindu di Jawa. Melaka menjadi kerajaan yang makmur di bawah perlindungan China, sementara Majapahit terus didesak untuk menjadi kerajaan Islam. Sementara itu, Islam juga tumbuh menjamur di kawasan Nusantara, yang dibawa pedagang hingga menyebabkan keruntuhan Majapahit. Para pangeran Jawa yang menolak pindah agama akhirnya melarikan diri ke Bali di mana budaya Hindu masih berkembang kuat hingga saat ini. China sempat menciptakan dominasi kuat di Samudera Hindia, melalui angkatan laut. Hingga akhirnya menarik diri ke dalam isolasionalisme selama berabad-abad, dan meninggalkan kekosongan Samudera Hindia, yang kemudian diisi oleh pelaut Portugis. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.